Sahabat, apa jadinya jika di masa depan kota suci Vatikan berubah menjadi museum Katolik dan kota suci Mekah berubah menjadi museum Islam, karena di masa depan peran agama jauh menurun. Itulah satu dari 5 skenario agama di masa depan yang disampaikan oleh Daniel Dennett. Daniel Dennett adalah seorang ilmuwan sosial dan juga seorang filsuf. Ia mengarang buku ini, buku yang cukup terkenal, Breaking the Spell. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan sekarang kita mendiskusikan buku ini dalam webinar Esoterika. Bagaimana kita merespon satu prediksi dari Daniel Dennett tadi bahwa Vatikan dan Mekah akan menjadi museum agama. Sebelumnya saya ingin tunjukkan dulu perkembangan mutakhir soal agama dalam berita-berita. Pertama, ini berita dari Pew Research Center yang mengatakan bahwa sekarang ini semakin banyak mereka yang non-Kristian ikut merayakan Natal. 81% dari mereka yang tidak percaya pada agama Kristen, yang bukan agama Kristen, tapi ikut juga merayakan Natal, karena mereka anggap Natal itu sebagai salah satu kekayaan kultural yang ingin mereka juga hayati, walau mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ini berita lain dari The Irish Times. Ini juga berita seorang wanita yang bukan muslimah, tak percaya Nabi Muhammad, tapi ia pun ikut merayakan bulan puasa. Ia pun ikut berpuasa, ikut merayakan kekayaan dalam ritual puasa itu, walau ia tidak meyakini Nabi Muhammad menerima wahyu. Ini kemudian yang ketiga, juga dari Pew Research Center. Ini riset yang ada yang juga menunjukkan bahwa satu hari raya Hindu, Diwali hari raya Hindu juga semakin banyak dirayakan oleh mereka yang bukan Hindu, oleh mereka yang tak percaya Hindu, tapi mereka pun ikut merayakan hari besar agama Hindu itu. Inilah realitas yang menyertai buku Daniel Dennett, bahwa begitu banyak fenomena agama yang berubah. Nah, sekarang kita ingin fokus kepada buku Daniel Dennett ini. Kita mulai dulu summary pokok-pokok isi bukunya, lalu bagaimana merespon itu. Buku ini berdiri di atas 4 pokok pikiran. Pertama, Daniel Dennett mendefinisikan agama. Bagi Daniel Dennett, agama adalah sistem sosial yang menghadirkan agen supernatural. Hadirnya agen supernatural itu tak hanya diyakini, tapi oleh pengikutnya dimintakan berkahnya, dan mereka mencoba hidup sesuai dengan apa yang mereka bayangkan sebagai titah atau fatwa atau aturan yang didatangkan dan diberikan oleh supernatural itu. Nah, inilah definisi agama. Ada kekuatan di luar sana, dan kita meyakininya, mencoba hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya. Maka dengan definisi ini banyak sekali agama. Tidak hanya ada agama-agama besar yang kita kenal sekarang, Kristen, Islam, Hindu, Muslim, Buddha, dan sebagainya. Data menunjukkan di era sekarang ini ada 4.300 agama. Kedua,
Buku ini menyatakan juga bahwa segala hal soal agama itu dia objek dari sains. Saatnya ilmu pengetahuan mengeksplor semua dimensi soal agama. Ini judulnya itu Breaking the Spell, menghancurkan mantra. Mantra yang ingin dihancurkan oleh buku ini bukan ajaran agama, tapi mantra yang melarang agama atau satu bagian dari area agama dilarang untuk diriset, dilarang untuk dimasuki oleh ilmu pengetahuan. Tapi Daniel mengatakan segala hal harus dipahami dan dieksplor oleh ilmu pengetahuan, sehingga masa depan agama pun dan semua sisi-sisi yang spektrum yang kaya dari A sampai Z bisa kita mengerti berlandaskan prinsip-prinsip ilmu. Ketiga yang penting dari buku ini adalah metodologi. Lalu bagaimana metodologi untuk memahami agama? Nah, Dennett, ia meyakini apa yang disebut scientific materialism. Ia meyakini bahwa realitas yang ada ini sepenuhnya adalah realitas dunia materi. Karena itu ia bisa dipahami secara saintifik. Maka penjelasan yang harus diberikan kepada agama semata-mata adalah penjelasan saintifik. Karena tadi konsepsi dasarnya adalah realitas ini hanyalah kumpulan materi. Nah, kedua, konsekuensinya dalam analisis dari Dennett ini tak ada itu supernatural. Maka analisanya tidak menghadirkan satu kehadiran supernatural. Ia menganalisa apapun hanya sebagai fenomena alam. Apa yang kita anggap supernatural oleh Dennett dianggap itu hanyalah salah satu evolusi dan imajinasi dalam cara berpikir manusia. Dengan sendiri juga tak ada itu yang namanya miracle. Tak pernah ada yang namanya keajaiban, karena tak ada yang bisa hadir yang berbeda dengan hukum-hukum alam. Jika ia ada dalam hukum alam, itu bukan keajaiban, itu hal normal belaka. Keajaiban hanya ada jika ada satu peristiwa yang terjadi di luar kehendak hukum-hukum alam, dan itu tak ada. Hal lain yang penting dari pendekatan Dennett ini adalah ia meyakini evolusi. Ia meyakini survival of the fittest, bahwa gagasan yang bertahan hingga hari ini adalah gagasan yang paling sesuai dengan zamannya. Itu belum tentu gagasan terbaik, tapi gagasan itulah yang diterima oleh satu komunitas. Karena kita banyak sekali komunitas. Tapi gagasan itu datang pada kita hari ini, ia mengalami perubahan zaman, ia berevolusi. Dan cara Dennett menjelaskannya dengan pendekatan cultural evolution, ia menggunakan tak hanya teori-teori dalam evolusi Darwin, tapi juga dalam meme dari Richard Dawkins, ya, bahwa gagasan pun juga berevolusi. Dan dalam pandangan Dennett ini, dalam sejarah ini hadir dulu dunia materi yang tak ada tujuannya, lalu datang manusia membuat gagasan. Nah, gagasan itu jika ia lemah, ia akan mati. Jika ia kuat, gagasan itu mengalami reproduksi. Ia diulang-ulang lagi, makin banyak yang meyakininya, diulang lagi pada zaman yang berbeda, pada tempat yang berbeda, dan gagasan yang kuat terus berjalan hingga masa kini. Namun zaman berubah. Akibatnya gagasan pun sebagian dimodifikasi, sebagian ia itu diperkaya, sebagian dia ditafsir ulang, ada yang dimodifikasi karena
semata-mata itu distorsi dari penerimanya, ada yang dimodifikasi karena zaman berubah dan sang interpretatornya menyesuaikan kondisi. Nah, apapun yang sampai pada kita sekarang ini itu lahir dari kompetisi gagasan, lahir dari pertarungan gagasan. Yang tak sesuai zamannya, ia mati. Karena itu, Dennett menunjukkan begitu banyak agama-agama yang sudah mati, yang sudah lahir dan kemudian mati, begitu banyak. Yang bertahan hingga sekarang ini adalah beberapa agama-agama besar dan munculnya agama-agama baru. Itulah cara Dennett memahami agama. Lalu apa hasilnya dan apa yang akan terjadi pada masa depan agama? Nah, Dennett mengatakan tadi yang saya kutip di depan salah satu skenarionya, bahwa pada waktunya satu skenario itu dari 5 skenario, pada waktunya agama akan sirna dan kota Vatikan akan menjadi museum Katolik, dikunjungi dalam rangka orang rindu pada masa silam. Kota Mekah itu juga akan menjadi museum Islam, orang mengunjunginya seperti orang mengunjungi museum. Ini terjadi menurut Dennett jika dan karena sains sudah bisa menjelaskan aneka realitas sosial jauh lebih baik ketimbang agama. Dan kedua juga soal meaning of life, soal happiness yang selama ini menjadi wilayah agama pun sudah bisa diraih oleh manusia dengan menggunakan riset-riset dalam positif psikologi dan neuroscience. Saat itulah agama pudar. Namun ada juga skenario kedua. Kedua skenarionya justru agama kembali dominan, justru agama bangkit kembali, dan satu era yang lahir dari enlightenment, pencerahan sejak pertengahan abad ke-15 dan lahirnya sains. Lama-lama sains pun daya pukaunya memudar dan manusia merasa bahwa wacana agama jauh lebih bermakna, wacana agama jauh lebih ingin dipeluk. Walau sains hadir, tapi bangkitnya kembali agama menjadi lebih dominan. Maka dunia di masa depan akan terpolarisasi. Ada wilayah Katolik di sana, wilayah Protestan di sana, wilayah Islam di sini, wilayah Hindu, wilayah Buddha. Inilah masa depan di mana kita terbagi-bagi, terpolarisasi berdasarkan agama. Skenario ketiga, ini versi masa depan ketiga, agama berubah bentuknya ke dalam bentuk yang belum pernah terjadi, di mana sains berhasil membuat orang-orang tak lagi terlalu banyak terpukau pada hal-hal yang supernatural, karena sains menunjukkan itu hanyalah imajinasi dari masa silam kesadaran manusia saja. Namun agama bertahan dari sisi spiritualitasnya, dari sisi moralitasnya, dari sisi kekayaan kulturalnya. Maka agama-agama pun akan tumbuh menjadi semacam community. Bahkan Dennett mengatakan agama akan hadir dalam community sebagaimana community sepak bola, sebagaimana community sastra, community seni. Orang-orang senang untuk berkumpul di sana karena mendapatkan satu nuansa lain. Yang bertahan dalam agama nanti adalah berbagai anjuran-anjurannya mengenai hidup bermoral, mengenai keadilan, mengenai kebajikan. Itu yang akan bertahan. Tapi sisi supernaturalnya akan hilang karena tak lagi diyakini manusia. Skenario keempat, ini hal yang berbeda lagi. Agama tidak sirna dan agama juga tidak dominan. Agama hanya hadir minor saja. Ia diyakini, dibutuhkan oleh sekelompok orang-orang tertentu saja, tapi dihindari, tidak diyakini oleh orang-orang lain karena dianggap itu hanya bagian dari masa silam saja. Bahkan Dennett menunjukkan agama hadir seperti rokok. Rokok juga hadir sekarang ini, tapi rokok cenderung dianggap negatif oleh dunia kesehatan, dihindari, tapi itu tetap
ada juga penggemarnya yang tetap membeli rokok, yang tetap menjadi ahli hisab. Ya. Itu skenario keempat. Skenario kelima menurut Dennett adalah hadirnya dan makin dominannya mereka yang menunggu kedatangan the second coming of Christ. Datangnya kembali Juru Selamat, datangnya kembali Imam Mahdi, datangnya kembali Ratu Adil, yang mereka anggap inilah yang akan membuat dunia lebih bersih lagi, walau sains datang dan sains dianggap tak mampu juga membawa kepada kesejahteraan manusia. 5 skenario ini yang Daniel Dennett sampaikan berdasarkan pendekatan dia tadi yang dalam pandangan scientific materialism. Yang mana yang akan hadir secara real, Dennett tidak menyatakan secara jelas karena menurut dia masa depan itu tak bisa kita ketahui secara pasti. Namun Dennett sendiri selaku seorang free thinker, selaku seorang yang sekuler, bahkan selaku seorang yang ateis, yang menyatakan yang harus kita hindari adalah hadirnya dan makin kuatnya fanatisme agama, karena bagi Dennett tak ada yang lebih bahaya ketimbang fanatisme agama. Lalu bagaimana kita merespon pandangan Dennett ini, baik kesimpulannya ataupun metodologinya. Pertama kita kupas dulu dari sisi metodologi. Dennett membawa satu pendekatan yang disebut scientific materialism, cultural evolution. Saya pribadi sangat menyukai dunia sains, sangat menyukai satu pendekatan scientific materialism, namun realitas selalu lebih kaya dari konstruksi pikiran. Scientific materialism itu hanyalah satu saja cara untuk mengkonstruksi realitas, tapi realitas tak pernah tuntas dikupas oleh berbagai aliran pikiran. Dalam puisi kita tahu ada puisi Sutarji Kasubahri yang mengatakan alif bataku tak sebatas Allah. Kira-kira itu simbolnya bahwa sehebat-hebatnya ilmu pengetahuan, ia tetap tak bisa untuk mengungkap keseluruhan realitas. Karena realitas ini jauh-jauh lebih kaya. Kita bisa bersandar pada pandangan Immanuel Kant, seorang filsuf yang membedakan antara nomena dan fenomena. Kita tak pernah tahu nomena, tak pernah tahu realitas secara hakikat, tak pernah tahu realitas apa adanya, realitas yang seasli-aslinya. Yang bisa kita ketahui melalui indera kita, juga melalui ilmu pengetahuan, itu adalah fenomena. Fenomena adalah realitas yang sudah direduksi oleh indera manusia, yang sudah direduksi oleh satu cara berpikir manusia. Tapi cara berpikir manusia yang kita punya sekarang itu bukan satu-satunya cara melihat realitas. Karena itulah sehebat-hebatnya ilmu pengetahuan, ia tak pernah tuntas menjelaskan realitas, sehingga selalu ada ruang bagi misteri. Selalu ada ruang yang tak bisa dijelaskan, bahkan oleh ilmu tertinggi pun dari pendekatan scientific materialism. Oleh karena itulah, saya meyakini dunia misteri akan selalu hadir. Selama dunia misteri hadir, agama pun akan selalu hadir. Hanya saja bentuk gagasannya yang bisa berbeda-beda. Nah, sejarah sudah menunjukkan itu. Dulu itu kita meyakini ada animisme, sekarang kita meyakini monoteisme, tapi sebelumnya itu ada panteisme, sebelumnya itu ada politeisme, ada animisme, ada agama-agama lokal. Jadi semua gagasan pun itu dia berevolusi dan tak berhenti di hari ini. Dia akan terus berevolusi. Bahkan agama yang kita kenal sekarang, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, usianya barulah 2000-3000 tahun. Sementara usia Homo sapiens ini 300.000 tahun. Jadi agama yang hadir sekarang ini, yang kita yakini sekarang ini, itu hanyalah agama yang hadir 1% dalam sejarah Homo sapiens.
Dari 300.000 tahun yang lalu dia belum hadir, dia baru hadir setelah lahirnya para nabi-nabi, yang itu baru 600 tahun setelah Masehi, baru tahun 0 seperti Nabi Isa atau Yesus Christ atau Buddha dan lainnya kita 200-300 tahun sebelum Masehi. Jadi agama pun barulah hadir 1% dalam sejarah manusia, dan mungkin juga dia akan berevolusi. Itu pertama yang kita respon pada pendekatan Daniel Dennett, bahwa metodologinya scientific materialism itu kita sepakati, tapi ia hanyalah bisa menjelaskan separuh dari realitas dan tetap tak bisa menjelaskan nomena, yaitu kenyataan secara hakikat. Kedua, mengenai masa depan agama. Apa yang akan terjadi? Ya, kita pun meyakini bahwa di era sekarang ini keberagaman yang ada minta ampun luasnya, tak akan ada pernah satu jenis realitas, tak pernah ada satu jenis gagasan, lima-limanya akan hadir sekaligus. Baik yang meyakini agama akan sirna atau agama akan dominan, dan juga termasuk mereka yang meyakini the second coming of Christ atau the second coming of Imam Mahdi, semua tetap hadir karena beragamnya cara berpikir manusia. Namun saya pribadi lebih memang menikmati hadirnya komunitas baru yang melihat agama-agama ini sebagai satu kekayaan kultural. Seperti tadi yang kita tunjukkan, bahkan mereka yang tak percaya pada Yesus Kristus pun, tak percaya Yesus lahir 25 Desember, tetap bisa menikmati aura dan fenomena dari Natal. Mereka tak meyakini Islam, tak percaya Nabi Muhammad dapat wahyu, tapi tetap bisa juga menikmati keindahan dari bulan puasa. Mereka yang tak percaya Hindu, tak percaya pada kitab sucinya, pada Bhagavad Gita, tapi menikmati kisah-kisah wayang, kisah-kisah tentang Ramayana dan sebagainya itu. Ya. Itulah masa depan di mana agama akan hadir sebagai kekayaan kultural bagi kita semua. Sekian, salam.